Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu ya, supaya bisa mengikuti pelajaran yang ibu ajarkan setiap harinya ya. Oke, di pertemuan ini ibu akan menjelaskan tentang tema 1, yaitu rukun di dalam rumah. Tujuan pembelajaran ini dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan tersebut dalam teks dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Yang ketiga yaitu dengan memberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambangan bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang kelima yaitu dengan memberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang dan pendek pada lagu anak tersebut dengan tepat. Nah, ini ibu memberikan 4 contoh gambar yang ada di atas ini. Yang pertama yaitu gambar seorang anak sedang bermain mobil-mobilan atau memegang mobil-mobilan bersama temannya. Itu termasuk rukun dalam berteman. Hidup rukun bersama teman. Yang kedua yaitu gambar seorang ayah sedang mengajarkan anaknya belajar. Itu termasuk merupakan hidup rukun bersama kedua orang tua di rumah. Yang ketiga yaitu seorang anak sedang bermain bola bersama temannya, itu juga termasuk hidup rukun bersama teman di sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang keempat yaitu gambar seorang anak sedang membersihkan lingkungan rumah atau lingkungan sekitar bersama masyarakat, tetangga, dan kerabatnya. Itu termasuk hidup rukun dalam bermasyarakat. Oke, ibu mempunyai contoh. Udin mempunyai kakak bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Mutiara dan Udin tidak saling bertengkar atau berebut oleh-oleh tersebut. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Adakah kata yang tidak kalian ketahui dari kalimat yang ibu sebutkan tadi atau cerita yang ibu ceritakan tadi? Ya, ada. Ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati mempunyai buah? Tentu tidak ya. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah buah tangan itu adalah sebuah ungkapan. Begitupun juga dengan buah hati. Apa arti ungkapan? Ada yang tahu? Ya, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau kata kiasan. Jadi, setiap ungkapan itu memiliki arti ya anak-anak. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Dan buah hati itu artinya anak. Contohnya, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Dan contoh kedua, Dio adalah buah hati kedua orang tuanya. Itu artinya adalah Dio adalah anak kedua orang tuanya. Oke, perhatikan gambar di atas ini. Di sini ada gambar 4 rak buku. Ada banyak buku di dalam rak ini. Yang pertama,
Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Kedua, perhatikan susunan buku di dalam rak itu. Ketiga, buku-buku tersebut tersusun rapi. Keempat, berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Dan yang kelima, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ada yang tahu? Oke, di sini Ibu jelasin ya, Ibu contohin. Yang pertama, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Dan tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Ibu mempunyai contoh soal nih ya. Satu kelompok sama dengan 1/10. 50-an sama dengan 50. Gambarnya sudah jelas ya. Di dalam rak buku ini mempunyai 10 buku. Dan di sini ada 5 rak buku yang masing-masing berisikan 10 buku. Jadi jumlah setiap buku ini adalah 50 buku. Ditambah rak buku yang ada di sampingnya. Ada berapa? Iya, ada 5. Jadi 50 ditambah 5 sama dengan 55. Dan contoh kedua. Di sini Ibu mempunyai gambar ada 7 rak buku. Masih sama, masing-masing rak itu mempunyai atau menyimpan 10 buku. Jadi 7 dikali 10 sama dengan 70. Dan di sampingnya ada satu rak buku yang berisi 5 buku. Ditambah 5, jadi 70 ditambah 5 sama dengan 75. Nah, di sini coba kalian lihat, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar kubus. Ini satu kubus sama dengan satuan. Dan di sebelahnya itu ada tumpukan kubus yang berisi 10 kubus. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus. Dan Ibu mempunyai contoh soal. Coba kalian lihat di contoh soal ini ya. Di sini ada 10 tumpukan kubus. Dan satu tumpukan kubus itu berisikan 10. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan di bawahnya ada gambar satu kubus yang bertumpuk sebanyak 100 kubus. Namun dia digambarkan menjadi satu kubus. Ibu mempunyai contoh soal nih ya. Coba kalian lihat di bawah ini ada berapakah kubus yang ada gambar di bawah ini? Ya, ada 8 kubus. Contoh soal kedua. Ada berapakah gambar kubus di bawah ini? Masih sama. Satu tumpukan kubus itu berisi 10. Jika ada 2 tumpukan kubus, itu artinya ada 20 kubus. Kalau yang ini, satu kubus berisi 100 kubus. Satu gambar berisi 100 kubus. Jadi kalau ada 2 gambar, itu berarti 200 kubus. Nah, lihat contoh ini. Satu gambar yang berisi 100 kubus ditambah 3 tumpukan kubus yang mana masing-masing berisi 10. Ditambah 8 kubus. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Bagaimana cara kita membaca lambangnya? Itu bukan 138 ya anak-anak, tapi membaca yang benar adalah 138. Bukan 138 ataupun bukan 138.
Itu banyak anak-anak yang ibu dengar itu kalau bilang 8 itu bilang 8 itu 8. Itu salah ya anak-anak. Yang benar adalah 8. Nah, ini contoh yang kedua. Ada satu gambar yang berisi 100 kubus dan ada tumpukan kubus sebanyak 7 kubus, yang mana masing-masing yaitu 10, jadi 70 kubus. Dan di sampingnya juga ada tumpukan 8 kubus. Jadi 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178. Bagaimana cara menyebut lambang yang benar adalah ya 178. Oke, contoh yang ketiga. Di sini ada gambar satu kubus yang berisi 100 kubus. Satu gambar yang berisi 100 kubus. Dan di sini juga ada tumpukan kubus sebanyak 7. Dan masing-masing tumpukan kubus itu berisi 10 kubus. Jadi 100 ditambah 70 sama dengan 170. Dan di sampingnya juga ada gambar satu kubus. Jadi 170 ditambah 1 sama dengan 171. Bagaimana cara menyebut lambangnya? Ya, 171. Apakah anak-anak udah mulai mengerti? Ibu harap semuanya mengerti ya. Dan di sini ibu akan memperlihatkan kepada kalian contoh soal lagi. 145. Itu cara membacanya bagaimana anak-anak? Ya, cara membacanya yaitu 145. Dan di sini juga ada 205. Itu cara membacanya adalah 205. Dan yang ketiga yaitu ada 350. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah 350. Paham ya anak-anak? Paham ya? Nah, di sini ibu akan menjelaskan lagi. Mutiara gemar membaca. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada juga buku nyanyian. Di sini kita lihat ada lirik lagu yaitu yang judulnya Peramah dan Sopan. Ciptaan dari Pak Dul. Yang mana berlirikan bukannya congkak, bukannya sombong. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi, pandai dan tawar. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar beramah dan sopan. Coba nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan dan berilah titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berikan tanda strip pada bagian yang dinyanyikan panjang. Coba kalian lihat ya. Bukannya, bu itu kita baca terpisah sama bukannya. Itu ada jeda, ada intonasi, ada cepat atau panjangnya, pendek atau panjangnya intonasi yang kita lontarkan. Bukannya congkak. Nah, itu kan ada panjang pendeknya ya anak-anak. Jadi setiap kita bernyanyi itu pasti ada intonasi panjang dan pendek. Jadi kita bukan sembarang bernyanyi ya anak-anak. Jadi mulai sekarang kalau kita bernyanyi, kita harus memperhatikan liriknya, panjang pendek intonasinya, bukan sembarang bernyanyi.
Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf dan semoga anak-anak mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semua.